warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Silvina Julianti, NIM 2020333100 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar. Kali ini di vlog saya akan membahas mengenai isu-isu global dalam kaitannya dengan kepentingan nasional. Kita simak bareng-bareng vlog saya kali ini ya. Selamat menyaksikan. Oke, contoh dari isu global yang pertama yaitu ada penduduk dan keluarga berencana. Masalah penduduk bukan hanya merupakan masalah nasional Indonesia, melainkan juga merupakan masalah bangsa lain, baik bangsa-bangsa yang telah terbelakang dan sedang berkembang maupun bangsa-bangsa yang telah maju. Persoalan-persoalan ketidakseimbangan antara pertumbuhan dan jumlah penduduk dengan ketersediaan bahan pangan, lapangan kerja, serta perumahan atau pemukiman yang merupakan masalah kesejahteraan, bukan hanya masalah yang mampu menimpa bangsa Indonesia, melainkan dialami oleh seluruh bangsa di dunia lain. Oleh karena itu, masalah ini dapat dinyatakan sebagai masalah global. Nah, salah satu upaya untuk mengatasi masalah penduduk yaitu dengan melakukan program keluarga berencana dengan mengatur jumlah anggota keluarga demi kesejahteraan masing-masing keluarga. Kemudian isu global yang kedua yaitu ada HAM atau hak asasi manusia. Sesungguhnya selaku manusia memiliki hak asasi yang sama untuk diperlakukan sebagai makhluknya. Namun demikian dalam kehidupan di masyarakat, hak asasi selaku manusia ini mendapat perlakuan yang berbeda-beda oleh pihak-pihak tertentu, sehingga terjadi pelanggaran atas HAM tersebut, diskriminasi rasial, etnis, agama, dan lain-lainnya merupakan pelanggaran HAM. Hal tersebut dialami oleh kelompok masyarakat atau perorangan tertentu di negara masing-masing. Masalah ini terjadi di seluruh dunia. Oleh karena itu, masalah hak asasi manusia ini tidak hanya merupakan masalah lokal dan regional di tempat-tempat serta kawasan tertentu, melainkan juga merupakan masalah global. Pelanggaran HAM baik yang dialami oleh perorangan maupun kelompok terjadi di mana-mana di dunia ini. Oke. Kemudian isu global yang ketiga yaitu ada migrasi. Bagi kelompok atau perorangan yang melakukannya merupakan jalan keluar dari masalah yang dialaminya. Namun bagi negara atau kawasannya didatangi mungkin menjadi masalah karena menyangkut tempat penampungan, lapangan kerja, bahan kebutuhan, dan lain-lainnya. Kita dapat menyimak dan mengamati proses perpindahan ini di berbagai kawasan di dunia ini sebagai akibat berbagai masalah di negara banjir, kesulitan ekonomi, pertentangan politik menjadi penyebab terjadinya migrasi penduduk di kawasan yang bersangkutan dan atau dari kawasan tersebut ke negara lain. Masalah migrasi ini telah menjadi masalah global. Kemudian yang terakhir ada isu global lingkungan dan sumber daya. Masalah lingkungan seperti pencemaran udara, tanah, air, suara atau kebisingan, sinar yang menyilaukan, banjir, kekeringan, tanah longsor, hama, dan sebagainya yang mengganggu bahkan mengancam kehidupan manusia tidak hanya terjadi secara lokal atau regional di tempat-tempat atau kawasan tertentu, melainkan secara meluas terjadi di mana-mana di permukaan bumi ini. Kita dapat menyimak dan mengamati di berbagai kawasan serta secara tidak langsung dari pemberitaan dan informasi melalui berbagai media seperti radio, TV, surat kabar. Masalah lingkungan hidup telah menjadi perhatian dan kepedulian dunia, baik lembaga-lembaga di bawah PBB maupun yang merupakan LSM. Pencemaran udara, perusakan hutan, perusakan terumbu karang, dan pencemaran air telah menjadi pekerjaan rumah lembaga serta organisasi seperti yang telah dikemukakan tadi. Masalah lingkungan hidup yang telah mengglobal harus menjadi perhatian dan kepedulian tiap orang termasuk kita sebagai
kita sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya, kandungan persediaan, penggalian, pengolahan, dan pemanfaatan sumber daya alam, khususnya sumber daya alam, tidak hanya menyangkut pemerintah serta negara pemilik sumber daya yang bersangkutan, melainkan juga melibatkan negara-negara lain yang berkepentingan, kuota produksi dan kuota perdagangan, sampai pada harga sumber daya alam tertentu yang strategis. Merupakan kesepakatan bersama di harga sumber daya alam tertentu yang strategis antara negara-negara produsen dengan negara-negara konsumen. Minyak bumi, logam-logam tertentu, dan mineral-mineral tertentu, baik penggalian maupun perdagangannya, ada pada kesepakatan bersama di antara negara-negara yang berkepentingan. Dengan demikian, mengenai sumber daya alam ini dilandasi oleh kesejahteraan global negara-negara yang bersangkutan. Nah, itu tadi vlog dari saya mengenai isu-isu global dalam kaitannya kepentingan nasional. Semoga bermanfaat bagi kita semua, dan mohon maaf apabila silapnya ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu vlog saya berikutnya ya. Terima kasih. Bye-bye.